Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux Essential pada Lab 16 yang tujuannya untuk mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskom Mkom. Nah, pada bab 16 ini, di sini kita akan creating user dan groups. Nah, yang pada 16.2 ini akan kita pertama kali akan membuat grup dulu. Pertama, kita di sini akan masuk ke passwordnya netlab 123. Kita akan masuk ke root sini. Nah, sudah masuk. Di sini kita akan ada group path research. Itu apa? Nah, itu perintah ini tuh gunanya untuk membuat sebuah grup di sistem bernama research. Nah, si group path ini perintahnya itu untuk menambahkan grup baru ke sistem. Nah, research itu adalah namanya yang akan kita buat tuh apa. Jadi kita akan ketik group path research. Nah, ini udah. Kita juga bisa bikin jadi grup, tambah lagi nambah grup jadi cells. Selanjutnya ada getN group research. Nah, getN group research ini adalah perintah yang untuk melihat informasi grup yang bernama research ini dari database grup pada sistem. Jadi kita buat contoh itu kayak gini, getN group research. Nah, jadi harusnya seperti ini. Selanjutnya di sini tuh ada grab cells yang tadi kita buat, grab cells. Nah, kita bikin dulu. Jadi kita akan melakukan grab cell etc group. Nah, itu gunanya untuk mencari informasi tentang grup yang namanya cell di dalam konfigurasi etc group. Jadi kita akan mencari informasi grup yang namanya cells. Isi grup. Nah, di sini kita sudah menemukannya. Lanjut. Nah, jadi di sini ada 3 perintah. Yang pertama group mode min and clerk cells, yang berarti mengganti atau mengubah nama group cells itu menjadi clerks. Nah, group mode-nya itu adalah perintah untuk memodifikasi grup di sistemnya itu sendiri. Nah, jadi yang clerks-nya itu berarti kita akan merubah namanya cells itu jadi clerks. Kita buat group mode min and clerks cells. Nah, selanjutnya ada perintah group mode min g 10.003 clerks. Nah, kita mengubah, artinya apa itu mengubah JID atau group ID clerks-nya itu menjadi 10.003. Group mode G clerks. Nah, lalu terus ada grab clerks etc group. Nah, itu kita akan mencari informasi tentang si clerks ini di file etc group. Dan cara grab clerks isi
Nah tuh dia jadi berubah namanya Clerks dan GID-nya jadi 1003. Nah selanjutnya ada Group Del Clerks. Nah Group Del Clerks ini berarti kita akan mengubah grup Clerks yang ada tadi tuh kita hapus dari sistem. Jadi kita ketik Group Del Clerks. Lalu ada tambahan lagi yaitu Grab Clerks etc Group. Nah, kita di sini tuh gunanya untuk ngecek apakah grup clerk itu masih ada di file etc group itu. Nah, karena ini nggak muncul berarti dia sudah tidak ada. Lanjut, di sini ada user configuration. Nah, di step pertama ini tuh ada user admin d. Nah, itu perintah itu apa sih? Nah, perintah itu adalah untuk melihat pengaturan default saat membuat pengguna baru di sistem Linux. Nah, user admin itu perintah untuk membuat pengguna baru dan min-d-nya itu menampilkan nilai default yang digunakan ketika membuat pengguna baru itu. Jadi kita ketik user add min-d, d-nya besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, grup 900 itu adalah ID group defaultnya untuk pengguna baru itu. Nah, home-nya yang home ini adalah untuk direktori tempat folder home pengguna baru yang akan dibuat. Nah, inactive min1 itu tidak ada batas waktu untuk menonaktifkan akun setelah kata sandinya kadaluarsa. Nah, expire tidak ada tanggal kadaluarsa untuk akun pengguna barunya. Shell bin bash-nya ini artinya shell default untuk pengguna baru adalah bash. Scale etc scale itu template file dari direktori etc scale akan digunakan untuk membuat folder home pengguna baru. Terus ada create mail spool no, itu tidak membuat mail spool untuk pengguna baru. Nah, lanjut, di sini ada perintah user add min f30. Nah, itu berarti akan mengatur batas waktu default dalam hari untuk menonaktifkan akun pengguna baru setelah kata sandinya itu kadaluarsa. Nah, tadi kita udah tahu min-d-nya itu untuk menentukan atau melihat pengaturan default. Nah, min f30 itu akan mengatur pengguna agar nonaktif 30 hari setelah kata sandinya itu kadaluarsa. Jadi kita ketik user add min, kita kasih min f30. Jadi batasnya itu adalah 30 hari dan ada tambahan lagi user admin d-nya lagi untuk menampilkan pengaturan default untuk akun pengguna baru tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, jadi kelihatan ini inactive-nya selama 30 hari. Terus ada perintah nano etc default user add. Nah, itu apa? Itu fungsinya untuk membuka file konfigurasi etc default user add menggunakan editor teks nano untuk mengedit pengaturan default saat membuat penggunaan baru. Jadi kita ketik nano etc default user add, enter. Nah, jadi kita masuk dalam sini, pencet yang tanda panah ke bawah untuk scroll ke bottom of the line. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sampai sini. Nah, pada create mail spool sama dengan 0, kita ganti, kita dengan caranya dengan cara kita ketik backspace. Dan ganti jadi yes. Lalu kita akan ketik Ctrl X terus untuk exit dan tambah Y dan press enter dan ketik enter.
Ctrl X, Y, terus enter untuk save the changes. Nah, untuk perubahan yang sudah kita rubah, kita akan save. Kita cek lagi dengan cara user add min d. Nah, create mail Spuna tadi yang berubah, yang tadinya no sekarang jadi yes. Ini kan no sekarang jadi yes. Lanjut. Nah, pertama di sini kita akan ada dapat perintah user add g research c linux student app student. Nah, perintah itu apa? Itu berarti kita akan membuat akun baru pengguna dengan nama student dan beberapa opsi tambahan, yaitu G Research-nya itu untuk menambahkan pengguna baru ke grup sekunder research. Nah, yang min si Linux student itu akan menambahkan komentar atau deskripsi Linux student untuk pengguna. Nah, M membuat directory home untuk pengguna student di lokasi default, biasanya di home student. Nah, langsung kita akan ketik user add min G research C Linux student min M student. Nah, terus selanjutnya ada perintah grab student etc password. Nah, itu menginformasikan tentang pengguna student yang ada di file etc password. Jadi kita akan ketik grab student etc password. Nah, jadi dia akan mencari informasi tentang pengguna student yang ada di file etc password itu. Lalu di sini ada perintah lagi namanya grab student etc group. Nah, dia akan mencari informasi tentang student. Nah, itu di file etc group. Jadi kita akan buat contoh grab student etc. Dia akan mencari informasi tentang pengguna student di etc group. Nah, student. Lanjut, ada user mod min ag research sysadmin. Nah, itu gunanya apa? Itu fungsinya untuk menambahkan pengguna sysadmin ke grup sekunder research tanpa menghapus grup sekunder lain yang sudah dimiliki pengguna tersebut. Nah, jadi caranya tuh seperti ini, user mod min ag research sysadmin. Pastikan sudah benar perintahnya, user mod min ag research sysadmin. Langsung lanjut. Selanjutnya ada Geten Group Research. Nah, Geten Group Research ini akan menampilkan informasi mengenai grup research dari sistemnya. Jadi kita akan klik Geten Group Research. Nah, jadi di sini sudah menampilkan informasi mengenai grup research itu dari sistem. Lalu ada Geten Group Student. Nah, Geten Group Student ini akan menampilkan informasi mengenai grup student itu. Jadi kita akan menampilkan grup student dengan ketik ini Geten Group Student. Nah, di sini ada GID-nya berapa? 1002. Lalu ada Geten Password Student. Nah, Geten Password Student ini dia tuh akan menampilkan informasi mengenai pengguna student dalam database pengguna. Jadi dengan ketik Geten Password Student, kita bisa menampilkan informasi mengenai si pengguna itu yang nama student dalam database pengguna kita. Nah, sini sudah menampilkan informasinya. Lalu ada lagi Geten Shadow Student. Nah, ganti aja
di shadow student. Nah, get and shadow student ini dia itu akan menampilkan informasi tentang akun pengguna student itu yang berkaitan dengan password seperti hash password dan status akun. Langsung aja kita enter. Nah, dia langsung menampilkan seperti ini. Lanjut, selanjutnya itu ada password student. Nah, password student itu adalah kita itu akan mengubah atau mengatur password untuk pengguna student itu. Jadi kita ketik password student. Nah, enter Unix password. Contohnya kita ketik netlab 123 deh. Netlab 123. Nah, retype lagi netlab 123 nya. Nah, passwordnya sudah berubah. Lalu selanjutnya di sini ada perintah juga get and shadow student. Get and shadow student. Nah, itu perintah itu apa? Dia akan menampilkan informasi terkait password pengguna student dari database shadow. Lanjut, di sini ada last. Nah, last itu bukan itu tuh akan menampilkan daftar login terakhir dari semua pengguna yang terdaftar dalam sistem. Jadi kita akan ketik last dulu. Nah, ini dia nih yang join terakhir pada Friday Januari 3. Lalu di sini ada last student, berarti dia akan menampilkan riwayat login terakhir dari pengguna student. Kita ketik lagi last student. Nah, ini terakhir sama. Terus di sini ada user del min_r student, berarti kita akan menghapus pengguna student beserta directory home-nya. Jadi kita ketik user delete min_r student. Nah, dengan ini kita sudah menghapus pengguna student beserta directory home-nya. Lalu ada perintah tambahan lagi, grab student etc group. Dia akan mencari dan menampilkan entry group yang terkait dengan pengguna student di file etc group. Jadi kita di sini akan ngecek lagi apakah dia sudah benar-benar terhapus ya. etc group. Nah, karena nggak muncul berarti ini pengguna student ini sudah terhapus. Jadi sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.